Hey guys, it's Anissa, and in this opportunity kita akan ngebahas suatu topik yaitu Ancient Chinese History. Itu nggak apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @sen knowledge. Tiongkok modern yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari warisan kuno yang sudah kaya sejak dari masa lalunya. Artinya, memahami sedikit tentang kekayaan tradisi kerajaan tengah ini akan membantu kita untuk melihat perjalanan negara ini dari fase kejayaan kunonya yang kala itu sudah menekankan nilai-nilai adiluhung bagi para leluhur. Misalnya saja nih guys, seperti kewajiban mengikat dalam bentuk penghormatan terhadap ragam filsafat dan seni, dan hingga sampai fase di mana kini mereka dikenal sebagai negara sosialis otoriter yang produktif. Meskipun peradaban Eropa seringkali dianggap sebagai salah satu peradaban besar dalam sejarah, namun ragam peristiwa dan tokoh yang membentuk Tiongkok kuno ternyata juga memiliki dampak yang signifikan. Sejarah kuno Tiongkok memiliki akar yang terjalin cukup jauh hingga ke masa lalu. Salah satu kisah penciptaan yang diterima secara luas oleh masyarakat Tiongkok bahkan menggambarkan bahwa Tiongkok telah lahir dari tubuh yang bernama Pangu, yaitu seorang dewa raksasa yang membentuk langit dan bumi, serta sudah menciptakan manusia kecil dari tanah liat. Ketika tubuh Pangu ini membusuk, maka gunung-gunung, hutan, sungai-sungai, dan danau-danau mulai bermunculan. Begitupun halnya dengan tumbuhan-tumbuhan, burung-burung, dan binatang-binatang lain yang berkembang sangat pesat nih guys. Hanya saja, selain kisah-kisah kuno yang menarik imaji Sobat Adsen ini, bukti arkeologi ternyata juga mengungkapkan bahwa sepupu awal manusia modern yaitu Homo erectus sebenarnya telah menetap lama di Tiongkok sejak 2 juta tahun yang lalu, atau tepatnya selama periode zaman Paleolitikum. Kehidupan makhluk purba ini mengalami evolusi yang ternyata berbeda dari evolusi manusia purba lainnya di Afrika, dan peninggalan mereka bahkan menunjukkan keunikan dalam bentuk ragam peralatan batu yang digunakan, termasuk dengan tingkat kerumitan pemukiman yang sudah mereka dirikan. Berikutnya, Homo sapiens atau nama lain dari evolusi manusia modern mulai muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Kehadirannya telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang seperti misalnya pertanian, perburuan, dan juga pembuatan peralatan. Bahkan masyarakat awal manusia purba ini sudah dengan cepat menyadari potensi tanahnya yang subur di sekitar sungai-sungai besar yang ada, seperti halnya Sungai Kuning, Sungai Wei, dan Sungai Yangtze, sehingga tentu tidak mengherankan bila mereka akhirnya membangun pemukiman permanen di sana. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka lalu menyebar dari Laut Kuning hingga menuju ke Samudra Pasifik dan Gurun Gobi. Kondisi geografis yang sulit seperti misalnya pegunungan dan kondisi hutan yang sulit dijangkau telah membuat mereka relatif terisolasi satu sama lain, dan hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan beragam ritual, budaya, dan pemerintahan mereka masing-masing nih guys. Pada zaman tembaga, masyarakat Tiongkok mulai membangun corak masyarakat yang lebih rumit dan maju dengan para dukun yang dipimpin mereka di desa-desa besar yang bahkan sudah menyerupai fungsi sebuah kota di zamannya. Catatan sejumlah sejarawan kuno seperti Sima Qin sudah memberikan wawasan tentang beragam peristiwa penting dalam sejarah Tiongkok kuno, meskipun sebagian besar informasi tersebut dicatat bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi dan sayangnya seringkali tercampur dengan mitos dan cerita rakyat setempat. Kisah-kisah tentang beberapa penguasa yang memiliki kemampuan supernatural dalam memerintah untuk waktu yang lama ini juga menjadi bagian yang tertulis dalam catatan ini. Nah guys, dinasti-dinasti awal seperti dinasti Xia dan dinasti Shang sudah menandai awal dari pembentukan kekaisaran Tiongkok kuno. Kaisar Kuning yang kemudian diyakini sebagai bapak bangsa Tiongkok bahkan memainkan peran penting dalam transisi masyarakat Tiongkok dari gaya hidup nomaden menjadi masyarakat yang menetap.
serta berhasil mengembangkan beragam budaya dalam bentuk perkembangan tulisan, matematika, dan juga kalender. Di bawah pemerintahan Yu yang agung, Tiongkok mengalami kemajuan dalam bidang teknik sipil, pembangunan jalan, dan termasuk penyatuan suku-suku domestik yang tersebar di wilayah tersebut. Meskipun terdapat periode ketidakstabilan selama dinasti Shang, namun masa pemerintahan Raja Wen dan Raja Wu menjadi saksi dari adanya kebangkitan budaya, teknologi, dan kemajuan militer. Pertempuran epik antara dinasti Shang dan dinasti Zhou menandai awal dari periode kekaisaran terpanjang dalam sejarah Tiongkok kuno yang berlangsung dari 221 sebelum Masehi hingga 1912. Fase yang dikenal dengan Kekaisaran Tiongkok ini ditandai dengan naik turunnya beberapa dinasti termasuk dinasti Ming dan Qin. Nah, salah satu dinasti awal pada era Kekaisaran Tiongkok ini adalah dinasti Han yang memerintah Tiongkok pada tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Selama dinasti Han berkuasa, berbagai faksi di Tiongkok bersatu di bawah pemerintahan pusat yang kuat dengan dipimpin oleh seorang figur kaisar. Hal ini menjadi fase dari terbentuknya zona stabilitas politik dan kemajuan dalam berbagai ekspresi seni, ilmu pengetahuan, dan agama. Selama 2000 tahun berikutnya, kepemilikan tanah dinasti Han meluas secara signifikan hingga bahkan mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok saat ini. Nah guys, mungkin saja gerakan paling signifikan dari dinasti Han adalah bentuk penerapan Konfusianisme sebagai aliran pemikiran yang dominan bahkan sampai di era modern saat ini. Konfusianisme yang didasarkan pada tulisan tangan seorang guru dan filsuf bernama Konfusius yang hidup antara tahun 551 dan 479 sebelum Masehi menyatakan bahwa manusia adalah tuan atas nasib dirinya sendiri. Konfusius mengajarkan bahwa orang dapat belajar dan meningkatkan kapabilitas diri untuk mencapai fase pencerahan dengan penekanannya pada kebenaran moral, komitmen terhadap perbaikan diri, serta pengabdian kepada masyarakat. Cita-cita Konfusianisme ialah mempromosikan masyarakat yang stabil dan teratur dengan fokus pada kegiatan ilmiah yang bermanfaat, seperti misalnya matematika, sains, seni, dan sastra. Banyak dari universitas yang lalu didirikan dan buku-buku hebat ditulis serta ragam monumen yang diukirkan. Selama tahun-tahun terakhir kekuasaan dinasti Han, jalur perdagangan penting seperti jalur sutra mulai dibuka nih guys, dan ini berhasil membawa masyarakat Tiongkok mulai terhubung dengan para pedagang asing dari Roma di Eropa. Meskipun kebudayaan dan peradaban Tiongkok ini berkembang dalam keadaan isolasi yang relatif lebih sulit, namun faktanya peradaban Tiongkok kuno berhasil menyaingi kebudayaan Mesir kuno dan bahkan Mesopotamia, utamanya dalam hal kecanggihan, struktur masyarakat, dan termasuk pencapaian penting lainnya. Bahkan seperti kebudayaan kuno lainnya, orang Tiongkok juga menciptakan sistem penulisan yang memungkinkan mereka mencatat peristiwa sejarah, berbagi surat kabar dan gagasan, serta melakukan upaya-upaya perdagangan. Sementara itu, beberapa contoh tulisan Tiongkok kuno yang paling awal berasal dari abad ke-13 dan dinasti Shang memulai standarisasi bentuk tulisan piktograf di mana sebuah simbol digambar agar terlihat seperti benda yang diwakilinya. Teks berbahasa Mandarin ini lalu berkembang menjadi gaya penulisan logografis di mana satu karakter melambangkan satu kata ataupun frasa yang sudah lengkap. Bahasa tulisan Tiongkok ini atau dikenal juga sebagai Hanzi tetap menjadi salah satu bahasa yang paling rumit dan sulit di dunia dengan lebih dari 50.000 karakter huruf-hurufnya. Selain itu, artefak penting lain dari peradaban Tiongkok kuno sering juga berwujud dalam konstruksi prajurit terakota yang digali pada tahun 1974. Koleksi sekitar 8.000 patung ini memiliki keunikan spesifik di masing-masing karakternya, sebab kesemuanya adalah gambaran dari prajurit Tiongkok yang sesuai dengan aslinya, baik yang melambangkan bagaimana fitur wajahnya, pakaian, dan termasuk penggunaan lambang atau simbol yang berbeda-beda.
Pasukan patung ini dipercaya sudah menjaga makam kaisar pertama Tiongkok yang adalah kerabat dari Cikuan dan siap melayaninya hingga ke akhirat. Patung terakota ini tetap terkubur sejak 210 sebelum Masehi sampai akhirnya ditemukan oleh seorang petani yang kala itu sedang menggali sumur. Situs ini lalu dikonstruksi oleh para arkeolog sehingga lokasi penemuan prajurit terakota ini menjadi salah satu situs warisan dunia. Runtuhnya dinasti Han pada tahun 220 Masehi menandai peralihan dari zaman Tiongkok kuno ke arah zaman modern. Pemberontakan Turban Kuning yang terjadi antara tahun 184 hingga 205 juga sudah melemahkan pemerintahan Kaisar Yang, sehingga membuka jalan bagi pemberontak bersenjata untuk mengendalikan benteng mereka nih guys. Sejumlah institusi tradisional dinasti Han hancur tak bersisa dan sejumlah panglima perang saling bersaing untuk merebut kekuasaan satu sama lain. Akhirnya salah satu panglima perang kala itu, Cao Cao, memaksa untuk menggabungkan faksi-faksi di bawah kepemimpinan Kaisar Chiang yang merupakan kaisar terakhir dinasti Han. Cao Cao juga memaksa kaisar untuk mundur dari jabatannya dan merebut kekuasaan politik untuk dirinya sendiri. Transisi kekuasaan ini dianggap sebagai tanda berakhirnya era Tiongkok kuno dan mengarah menuju ke pergeseran yang modern. Para pemimpin dan kaisar Tiongkok kuno ini juga membentuk fondasi bagi negara modern yang nantinya didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan bersama. Bahkan nih guys, doktrin-doktrin filosofis yang mendominasi seperti misalnya Konfusianisme turut memainkan peran penting dalam menjadikan Tiongkok sebagai negara sosialis yang berhasil dipimpin oleh partai komunis yang kuat di masa mendatang. Sebagai perbandingan awal, Tiongkok juga menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hanya saja nih guys, masyarakatnya tetap berhasil mempertahankan struktur identitas homogenitasnya dalam keyakinan dan cara pandang yang sama, seperti halnya dengan kelompok masyarakat yang pernah tinggal di Kekaisaran Tiongkok berabad-abad yang lalu. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!